Dewi Mustikawati dilamar 3 pihak. Di kerajaan Sunyapura, Prabu Mustikadarma sedang duduk bersama putrinya, yaitu Dewi Mustikawati. Tidak berapa lama kemudian datanglah Dang Hyang Druna dan Pati Sangkuni. Setelah saling memberi salam, Dang Hyang Druna pun menyampaikan maksud kedatangannya adalah untuk melamar Dewi Mustikawati sebagai calon istri Raden Lesmana Mandrakumara. Ia pun memuji-muji Raden Lesmana sebagai putra mahkota kerajaan Hastina yang kelak akan menggantikan ayahnya, yaitu Prabu Duryudana menjadi raja selanjutnya. Itu artinya, Dewi Mustikawati kelak akan menduduki jabatan sebagai permaisuri pula. Prabu Mustikadarma berkata bahwa soal jodoh, ia menyerahkan sepenuhnya kepada sang putri. Belum sempat Dewi Mustikawati menjawab lamaran tersebut, tiba-tiba datang Raden Antasena putra Arya Wrekodara. Ia juga datang untuk melamar Dewi Mustikawati sebagai calon istri adik sepupunya, yaitu Bambang Wisanggeni. Pati Sangkuni menyela. Ia mengatakan bahwa pihak kerajaan Hastina lebih dulu datang ke kerajaan Sunyapura untuk melamar Dewi Mustikawati. Itu artinya, pihak mereka yang lebih berhak mendapatkan jawaban dari Prabu Mustikadarma. Raden Antasena yang pandai bicara mengatakan dirinya dan Pati Sangkuni adalah sama-sama tamu, maka tidak sepantasnya sesama tamu saling mengatur. Dang Hyang Druna lalu menagih jawaban Prabu Mustikadarma, apakah lamaran pihak kerajaan Hastina dapat diterima? Prabu Mustikadarma menjawab dirinya sebagai orang tua hanya bisa merestui. Mengenai urusan memilih suami, semuanya diserahkan kepada Dewi Mustikawati. Setelah mendapat izin dari sang ayah, Dewi Mustikawati pun berkata bahwa ia ingin bisa mendapatkan pusaka Cupu Manik gambar jagat. Barang siapa bisa mewujudkan keinginannya itu, maka orang itulah yang akan ia pilih menjadi calon suami. Mendengar itu, Pati Sangkuni mengejek Dewi Mustikawati yang hanya seorang putri negara kecil tetapi memiliki keinginan muluk-muluk. Tidak perlu susah payah meminta yang aneh-aneh seperti itu, cukup katakan saja berapa biaya mahar yang diinginkan, maka kerajaan Hastina akan membayar lunas tanpa takut kehabisan harta. Dewi Mustikawati menjawab, Pati Sangkuni janganlah merendahkan para wanita sebagai kaum yang gila harta. Tidak semua wanita bisa dibeli dan dipameri harta kekayaan serta emas permata. Jika memang Raden Lesmana Mandrakumara tidak sanggup mewujudkan Cupu Manik gambar jagat juga tidak masalah. Masih ada laki-laki lain yang sanggup mendapatkannya. Raden Antasena ikut mengejek kerajaan Hastina yang selalu gagal dalam sayembara memperebutkan wanita, sehingga wajar jika sekarang gentar dan mengemukakan 1000 alasan. Ia lalu mohon pamit kepada Prabu Mustikadarma dan Dewi Mustikawati untuk mencari Cupu Manik tersebut. Dang Hyang Druna tidak mau ketinggalan. Ia segera mengajak Pati Sangkuni pergi mencari benda pusaka itu. Setelah kedua pihak pergi, tiba-tiba datang pula Prabu Boma Narakasura dari kerajaan Trajutresna yang juga ingin melamar Dewi Mustikawati sebagai calon istri. Dewi Mustikawati menjawab dirinya bersedia menikah asalkan ada laki-laki yang mampu mewujudkan keinginannya, yaitu menghadirkan Cupu Manik gambar jagat. Mendengar jawaban itu, Prabu Boma pun mohon pamit undur diri meninggalkan kerajaan Sunyapura.